Untuk mengetahui kondisi terkini kebakaran di Glodok Plaza, kami sudah terhubung dengan Putri Sofia yang saat ini berada di sana. Selamat pagi Putri Sofia, apakah hingga saat ini masih terus terjadi kebakaran? Ya, selamat pagi Sekar dan juga pemirsa TV One. Kalau kita berbicara mengenai apakah masih terdapat api yang melahap gedung Glodok Plaza pada pagi hari ini, kami pantau memang sudah total ada lebih kurang 8 jam pasca terjadi pertama kali percikan api yang terjadi di lantai 7. Dan untuk saat ini kami pantau memang untuk di bagian lantai paling atas ini api masih berkobar. Namun apabila kita bandingkan dengan beberapa jam lalu sekitar pukul 2 hingga 3 dini hari, api yang memang menjalar di lantai atas ataupun lantai 9 dan juga 8 ini memang jauh sedikit lebih jinak dibandingkan sebelumnya, karena memang pihak dari tim pemadam kebakaran yang bertugas di lokasi ini tidak serta-merta langsung menurunkan personilnya, mengingat bahwa dibandingkan dengan pertama kali api mulai berkobar pada sekitar pukul 10 hingga pukul 11 dan juga puncaknya pada pukul 12 malam tadi, memang ini jauh lebih padam ataupun jauh lebih jinak dibandingkan sebelumnya. Adapun memang kalau kita lihat untuk pagi hari ini, dari 8 jam kebakaran yang terjadi, memang untuk konstruksi bangunan kalau kita lihat secara kasat mata di bagian lantai dasar di tempat saya melaporkan saat ini, memang untuk gedung sendiri ini memang sudah hangus banyak sekali barang-barang ataupun puing-puing yang apabila kita mendekat ke lokasi ini cukup berbahaya, karena akibat kebakaran yang memang berlangsung kurang lebih sudah 8 jam ini menghanguskan banyak sekali konstruksi bangunan dan juga material-material yang ikut terjatuh ke lantai dasar. Maka dari itu memang tadi pihak dari petugas pemadam kebakaran mengimbau untuk masyarakat agar tidak mendekat ke lokasi tempat kebakaran yang memang saat ini masih terjadi. Sekar. Putri, apakah itu tandanya kebakaran hanya terjadi di lantai 9 saja untuk saat ini? Ya Sekar, kalau dari pantauan kami memang kebakaran ini mayoritas masih terjadi di lantai 9. Namun memang untuk pertama kali kebakaran terjadi ini ada di lantai 7 Plaza Glodok, yang mana kalau kita pantau memang ini terjadi cukup lama sekali dikarenakan memang ada beberapa faktor seperti faktor cuaca karena angin yang kencang dan juga melihat dari konstruksi bangunan Plaza Glodok sendiri yang bersekat-sekat. Selain itu juga ada faktor dari banyaknya toko seperti toko elektronik yang memang ini bisa menjadi salah satu faktor mengapa api ini cepat sekali merambat ke berbagai lantai lainnya. Namun untuk dari kondisi gedung sendiri memang yang paling parah ini terjadi dari lantai 7, 8 dan juga 9. Namun untuk lantai 6 hingga lantai dasar ini terpantau memang tidak separah dari ketiga lantai yang sudah saya sebutkan tadi. Namun memang tadi pihak dari pemadam kebakaran mengimbau bahwa untuk tetap berhati-hati mengingat dampak dari kebakaran api yang terjadi pada malam hingga pagi hari ini cukup masif begitu, karena memang ini mempengaruhi konstruksi bangunan yang cukup rawan bagi masyarakat untuk berada di dekat maupun berada di dalam gedung Glodok Plaza. Sekar. Ya Putri, apakah ada jumlah korban yang bertambah setelah ini sudah berlangsung 8 jam proses pemadaman hingga saat ini? Ya, kami masih memantau dan juga memastikan apakah memang terdapat tambahan korban yang sempat ataupun masih terjebak di dalam. Namun pihak pemadam kebakaran yang bertugas di sini sejak malam tadi ini masih terus berfokus pada titik kebakaran, karena memang ini kebakaran cukup masif dan juga banyak sekali faktor-faktor yang memang menjadi penghambat dari pemadaman yang memang dilakukan. Namun untuk korban sendiri memang diketahui sudah ada 9 orang yang sempat terjebak, namun 9 orang tersebut juga sudah berhasil dievakuasi dan juga telah ditangani oleh penanganan medis yang berjaga. Tadi kami memantau juga sudah ada puluhan ambulans yang memang berjaga baik dari di depan jalan Glodok Plaza hingga di bagian dalam tempat titik pertama kali kebakaran terjadi. Sekar. Ya Putri, tadi Anda sempat menyatakan bahwa gedung ini cukup rawan. Apakah itu tandanya bahwa memang gedung ini terbilang cukup lama sehingga proses pemadaman juga menjadi berlangsung lama, Putri? Ya, kalau kita lihat dari konstruksi bangunan sendiri, ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang memang sudah berdiri sejak lama. Namun memang untuk
proses pemadaman ini memakan waktu yang cukup lama dikarenakan ada beberapa faktor-faktor eksternal seperti cuaca dan juga ada faktor-faktor seperti bagaimana pertokoan yang ada di dalam Glodok Plaza ini merupakan pertokoan yang memiliki sekat-sekat sehingga titik-titik api ini banyak sekali yang mungkin kurang terjangkau bagi pihak pemadam kebakaran apabila mulai memadamkan dari sisi luar. Maka dari itu memang tim pemadam kebakaran ini juga mengerahkan personilnya lengkap dengan pakaian yang memang aman dan juga dengan tabung oksigen yang mumpuni untuk mengupayakan pemadaman api di bagian ataupun di titik-titik yang memang tidak terjangkau dari unit pemadam kebakaran yang berada di luar gedung Glodok Plaza. Sekar. Ya Putri, apakah hingga saat ini masih ada petugas pemadam kebakaran yang masih terus berusaha memadamkan api dan masuk ke dalam gedung? Ya, kalau dari pantauan kami memang hingga saat ini unit tim pemadam kebakaran masih terus menyemburkan airnya untuk menggunakan ataupun berupaya untuk memadamkan api yang memang masih kami pantau masih berkobar khususnya di lantai atas. Akan tetapi kami tadi sempat melihat memang sudah ada beberapa petugas pemadam kebakaran yang lalu lalang baik masuk dan juga keluar, namun dibandingkan dengan beberapa jam yang lalu, memang untuk proses pemadaman sendiri ini memang tidak semasif pada sekitar pukul 1, 2 hingga pukul 3 dini hari tadi, mengingat bahwa untuk pagi hari ini jauh lebih padam dan juga jauh lebih jinak apinya dibandingkan dengan pada malam hari tadi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia mengabarkan dari Glodok Plaza, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali.